Malam itu, hujan turun deras di desa Cilembu, Pamulihan, Sumedang. Udara dingin menembus celah-celah papan rumah, menetes dari genteng seng yang berderak perlahan. Biasanya, desa ini tenang, suara ayam jantan dan percikan air sumur jadi tanda kehidupan. Namun malam itu, keheningan terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang ditahan bumi. Di rumah kayu sederhana di tepi kebun singkong, tinggal seorang janda tua bernama Halimah Ningsih. Rambutnya memutih, matanya tajam, dan suaranya terkenal keras. Ia hanya hidup bersama anak tunggalnya, Rizal Maulana, seorang kenek truk sayur yang sering berangkat kerja malam hari. Beberapa bulan lalu, Rizal menikahi seorang gadis dari Kuningan, Nadia Safitri, perempuan lembut yang bekerja di pabrik garmen Ranca Ekek. Warga semula berharap rumah itu menjadi lebih hangat dengan kehadiran menantu baru. Namun, kenyataan tidak selalu seindah harapan. Hubungan antara Halimah dan Nadia sering diwarnai ketegangan. Halimah merasa Nadia kurang peduli pada urusan rumah. Di sisi lain, Nadia berusaha sabar, meski hatinya sering tersayat oleh ucapan sang mertua. Rizal, sebagai penengah, lebih sering diam, hanya menatap keduanya dengan wajah gusar, lalu pergi bekerja membawa beban pikiran. Malam itu, Rizal kembali meninggalkan rumah untuk ikut truk sayuran menuju pasar Tanjung Sari. Hanya Halimah dan Nadia yang tinggal. Pagar rumah dikunci rapat, lampu dapur menyala hingga larut. Seorang tetangga, Bu Yani, sempat heran melihat suasana berbeda itu. Jarang-jarang pagar ditutup begini, gumamnya pelan sambil berlalu di bawah hujan. Keesokan paginya, warga desa Cilembu dikejutkan oleh kabar mengejutkan. Nadia Safitri menghilang tanpa jejak. Suaminya Rizal masih di luar desa, sementara ibunya Halimah hanya berkata lirih, mungkin dia pulang ke rumah orang tuanya. Tetapi hati warga tidak tenang. Ada sesuatu yang janggal, terutama karena sejak malam hujan itu, tidak seorang pun melihat Nadia lagi. Keheningan yang semula hanya sekadar malam hujan, kini berubah menjadi firasat buruk. Dan benar saja, firasat itu akan segera terbukti ketika sebuah kotak putih ditemukan di terminal Ciakar. Pagi itu, hujan belum sepenuhnya reda di Sumedang. Kabut tipis masih menggantung di lereng Pamulihan, membuat jalanan licin dan udara berbau tanah basah. Terminal Ciakar yang biasanya ramai dengan lalu lalang penumpang, terasa lebih sibuk dari biasanya. Suara pedagang gorengan bercampur dengan deru bus antar kota, menciptakan riuh rendah khas terminal. Orang-orang berjalan tergesa di bawah payung, berusaha menghindari sisa gerimis. Di salah satu sudut terminal, sebuah truk sayur baru saja berhenti. Dari dalam kabin, Kang Yanto, sopir yang sudah biasa mengantar hasil bumi dari desa Cilembu, turun dengan langkah terburu. Ia mengatur barang titipan warga yang menumpuk di bak truk. Karung berisi singkong, keranjang berisi sayur, dan sebuah kotak styrofoam putih. Kotak itu tampak berbeda lebih besar, diikat lakban tebal, dan bagian bawahnya basah. Gilang, tolong angkatin ini ke samping dulu, seru Kang Yanto kepada seorang pemuda yang sedang membantu bongkar muat. Pemuda itu adalah Gilang Ramdhani, sepupu jauh Nadia, yang kebetulan sering nongkrong di terminal untuk mencari pekerjaan sambilan. Ia mendekat, meraih kotak tersebut. Begitu tangannya menyentuh permukaan styrofoam, ia bergidik. Kotak itu dingin, licin, dan dari selalak ban tampak menetes cairan merah samar yang bercampur dengan lumpur di lantai terminal. Gilang mengernyit, mendekatkan wajahnya, lalu berkata dengan suara pelan, "Kang, ini bau apa ya? Kayak bukan daging biasa." Beberapa orang yang berada di sekitar ikut menoleh. Andre, seorang kernet bus, ikut mendekat. Ia menutup hidungnya. "Waduh, baunya aneh. Kalau ini daging, pasti sudah busuk. Mending kita buka saja. Jangan sampai nanti bikin masalah di jalan." Kang Yanto awalnya keberatan. Ia ingat jelas pesan Halimah ketika menitipkan kotak itu. Katanya, "Ini daging segar untuk keluarga di kota. Tolong antar ya, jangan dibuka." Waktu itu Halimah terlihat tenang, bahkan sempat tersenyum tipis. Tidak ada yang mencurigakan. Karena itu, Kang Yanto merasa ragu untuk melanggar titipan orang. Namun, rasa penasaran dan kekhawatiran semakin besar. Gilang menatap kotak itu dengan wajah pucat. "Kalau ternyata ada bangkai hewan, kita bisa disalahkan, Kang. Biar aman, kita periksa sedikit saja." Andre segera mengambil pisau kecil dari pedagang buah di dekat situ. Suara robekan lakban terdengar nyaring, membuat beberapa orang yang sedang lewat
ikut berhenti menonton. Terminal yang semula ramai dengan suara klakson dan teriakan pedagang tiba-tiba terdiam. Begitu penutup styrofoam terbuka sedikit, hawa dingin bercampur bau logam dan amis langsung menyeruak. Beberapa orang spontan mundur, menutup mulut dan hidung. Gilang yang pertama kali melihat isi kotak itu terperanjat hingga menjatuhkan pisaunya. "Ya Allah, itu bukan daging ayam atau ikan," teriak seorang ibu yang ikut melihat. Dari balik plastik hitam yang kusut, tampak sekilas kulit pucat keabu-abuan dan jari manusia yang kaku. Suasana terminal seketika gempar. Ada yang berlari menjauh, ada yang menjerit histeris, ada pula yang langsung mengeluarkan ponsel untuk menelepon polisi. Kang Yanto terduduk lemas. Wajahnya teringat jelas sosok Halimah yang begitu tenang saat menitipkan kotak ini. Dalam hitungan menit, kabar menyebar cepat. "Ada potongan tubuh di terminal. Ada mayat di kotak putih," teriak beberapa orang yang berlari keluar terminal. Pedagang gorengan buru-buru menutup lapak. Penumpang bus saling dorong berusaha menjauh. Sementara sebagian warga justru mendekat karena penasaran. Tak lama kemudian, suara sirine mobil polisi terdengar. 2 mobil patroli dari Polsek Pamulihan memasuki area terminal, memecah kerumunan. Garis kuning segera dipasang. Kompol Dedi Santosa, penyidik senior, turun dari mobil bersama timnya. Wajahnya serius, matanya langsung tertuju pada kotak putih di tanah yang sudah setengah terbuka. "Semua mundur. Jangan ada yang mendekat sebelum kami periksa," suaranya lantang. Bribtu Fajar mengenakan sarung tangan lateks, lalu membuka kotak sepenuhnya. Dan benar, di dalamnya terdapat potongan tubuh manusia yang dibungkus seadanya. Beberapa bagian terikat dengan karet, sebagian lain dibiarkan terbuka. Kerumunan terdiam, hanya suara hujan tipis yang menetes dari atap seng terminal. Seorang ibu yang melihat menjerit, lalu pingsan. Gilang masih gemetar, mencoba menjelaskan pada polisi. Saya cuma bantu angkat, Pak. Kotak ini titipan dari Bu Halimah, mertua Nadia. Saya tidak tahu apa-apa." Kompol Dedi menatap tajam, lalu memberi instruksi cepat. "Kotak ini segera dibawa ke RSUD Sumedang untuk diperiksa. Tim lain, ikut saya ke desa Cilembu. Kita tidak boleh kehilangan waktu. Semua bukti harus diamankan." Pagi itu, Terminal Ciakar bukan lagi sekadar tempat orang bepergian. Ia berubah menjadi saksi terbukanya sebuah rahasia kelam yang selama ini tersembunyi di balik pagar bambu desa Cilembu. Dan sejak saat itu, nama Halimah mulai berbisik-bisik di antara warga. Apakah benar seorang ibu tega melakukan perbuatan sekejam itu? Setelah penemuan kotak styrofoam di Terminal Ciakar, kabar itu menyebar lebih cepat dari air hujan yang merembes di tanah. Mulut ke mulut membawa desas-desus hingga ke desa Cilembu, tempat asal titipan tersebut. Nama Halimah Ningsih, janda tua yang dikenal keras kepala, mulai disebut-sebut warga dengan nada penuh tanda tanya. "Bukannya tadi malam lampu dapurnya masih menyala sampai larut?" bisik Bu Yani kepada tetangganya. "Iya, dan pagarnya dikunci rapat. Padahal biasanya cuma disangga batu," timpal seorang bapak sambil menggeleng pelan. Kecurigaan itu makin kuat ketika polisi dari Polsek Pamulihan bersama tim penyidik tiba di desa pada sore hari. 2 mobil patroli melintasi jalan tanah yang becek, menimbulkan cipratan lumpur ke pagar bambu rumah warga. Anak-anak yang biasanya bermain petak umpet buru-buru menyingkir, menatap iring-iringan mobil dengan mata membesar. Rumah Halimah tampak biasa saja dari luar. Asap tipis mengepul dari dapur, aroma tumisan sayur tercium samar. Dari beranda, Halimah duduk dengan kain batik melilit bahunya. Wajahnya datar, seolah tidak ada badai yang baru saja mengguncang terminal. Ketika Kompol Dedi mendekat, ia hanya tersenyum tipis. "Ada apa, Pak?" tanyanya tenang. "Kami perlu Ibu ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Selain itu, kami juga harus memeriksa rumah ini," jawab Kompol Dedi dengan nada tegas. "Silakan, rumah saya terbuka. Tidak ada yang saya sembunyikan," balas Halimah dengan datar. Polisi segera masuk. Bribtu Fajar memeriksa dapur yang masih berantakan. Di meja ada kangkung setengah dipotong, minyak panas masih tertinggal di wajan. Sekilas memang tampak seperti aktivitas memasak biasa, tetapi mata penyidik dilatih untuk menemukan yang janggal. Fajar jongkok, menyinari lantai dengan senter. Ada noda merah kecoklatan yang melekat di celah papan, samar karena semalam hujan deras. Ia menyeka dengan kapas suap, lalu berbisik, "Ini bekas darah, Pak." Kompol Dedi mengangguk singkat. "Ambil sampel,"
Foto semua detail. Tidak jauh dari situ, sebuah meja kayu besar, penuh goresan pisau tampak mencurigakan. Ketika Fajar menyibak celahnya, ia menemukan helai rambut panjang hitam yang tersangkut. Rambut itu dimasukkan ke kantong bukti. Kemungkinan milik korban, katanya pelan. Di bawah rak piring, ditemukan sebuah golok besar. Bilahnya basah, masih meninggalkan noda gelap samar. Di lantai, tergeletak sebuah gelang perak bengkok dikenali Bu Yani sebagai milik Nadia Savitri. Sementara itu, beberapa warga berkerumun di luar, berbisik-bisik dengan wajah pucat. Astagfirullah, tenang sekali dia, padahal rumahnya penuh tanda begini, ucap Bu Yani sambil menggigil melihat Halimah duduk di kursi ruang tamu. Wajahnya tetap dingin, tatapannya kosong menembus jendela. Penyelidikan berlanjut ke halaman belakang. Tanah di dekat pohon mangga tampak lebih gembur dari sekitarnya. Fajar mengambil cangkul, menggali perlahan. Tak lama kemudian, muncullah sandal plastik biru berlumur lumpur, dengan nama Nadia tergores di sampingnya. Tali sandalnya putus. Kompol Dedi menatap lama sandal itu, lalu berkata tegas, "Catat jam temuan." Foto. Masukkan ke bukti. Pemeriksaan terakhir dilakukan di sumur. Airnya keruh, tidak sejernih biasanya. Dengan alat khusus, polisi menarik sebuah kantong plastik besar yang terikat kuat. Saat dibuka, terlihat pakaian perempuan penuh noda coklat tua. Meski samar, motif bunga pada baju dan warna ungu kerudungnya dikenali warga sebagai pakaian yang dipakai Nadia semalam. Semua bukti saling menguatkan. Gumam Kompol Dedi, wajahnya mengeras. Ketika ditanya tentang barang-barang tersebut, Halimah tetap tenang. "Itu bukan milik saya. Bisa saja ada orang menyelinap membuangnya ke rumah," jawabnya dingin. "Tapi semalam pagar terkunci rapat. Hanya ibu dan Rizal yang punya kunci," sanggah Kompol Dedi. "Mata saya sudah kabur. Mungkin saya tidak melihat," ucap Halimah sambil menunduk, tetap tanpa gelisah. Jawaban itu membuat beberapa petugas saling pandang. Dingin, datar, dan tidak masuk akal. Bagi mereka, itu bukan sekadar pembelaan, melainkan tanda bahwa Halimah menyembunyikan sesuatu. Malam semakin gelap, hujan turun lagi, menambah suasana mencekam. Warga masih berkerumun di luar pagar, sebagian berdoa lirih, sebagian hanya terdiam dengan wajah pucat. Kompol Dedi akhirnya berdiri, menatap rumah kayu itu lama, lalu berkata dengan suara tegas, "Mulai malam ini, rumah ini bukan lagi sekadar rumah warga. Ini adalah tempat kejadian perkara. Kebenaran harus diungkap di sini." Malam itu, Desa Cilembu terasa semakin hening setelah polisi resmi memasang garis kuning di rumah Halimah. Hujan masih turun rintik-rintik, menetes dari atap seng, seakan menutup rapat rahasia yang sudah lama bersembunyi di balik dinding kayu. Warga berkerumun di luar pagar, berbisik-bisik dengan wajah ngeri. Ada yang berdoa lirih, ada yang hanya menatap kosong. Di dalam rumah, penyidik masih terus bekerja. Bribtu Fajar memotret setiap sudut ruangan. Noda merah samar di lantai, bekas goresan pisau di meja kayu, helai rambut yang terjepit di celah papan. Semua bukti kecil itu dimasukkan ke dalam kantong plastik transparan, diberi label waktu dan tempat penemuan. Di dekat rak piring, Fajar menemukan sebuah golok besar. Bilahnya masih basah, menyisakan noda gelap meski sebagian sudah tersapu air hujan. Golok itu segera dijadikan barang bukti utama. Tak jauh dari situ, sebuah gelang perak bengkok ditemukan tergeletak di lantai. Warga mengenalinya sebagai milik Nadia, yang memang kerap memakainya sejak masih gadis. "Pak, semua ini semakin jelas mengarah pada rumah ini," bisik Fajar kepada Kompol Dedi. "Betul, kita kumpulkan sekuat mungkin. Jangan sampai ada celah yang hilang," jawab Dedi singkat. Setelah hampir 2 jam melakukan olah TKP, polisi membawa Halimah ke Polsek Pamulihan untuk diperiksa lebih lanjut. Perempuan tua itu berjalan pelan, wajahnya tetap datar, tangan meremas kain batik yang sejak tadi tak pernah lepas dari genggamannya. Di ruang interogasi sederhana, dinding kusam ditemani cahaya lampu neon yang berkelip redup. Halimah duduk di kursi kayu. Di depannya, Kompol Dedi membuka map berisi foto-foto bukti. Fajar berdiri di samping, siap mencatat setiap kata. 2 cangkir kopi hitam mengepul di meja, tetapi tidak ada yang menyentuhnya. "Bu Halimah," suara Kompol Dedi dalam namun tenang, "kami sudah menemukan banyak barang bukti di rumah ibu. Golok, sandal, pakaian, hingga noda darah. Semua mengarah pada hilangnya menantu ibu, Nadia. Apakah ibu mau menjelaskan?"
Halimah menunduk, jari-jarinya bergetar halus. Tapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Itu bukan punya saya. Banyak orang keluar masuk desa. Bisa saja ada yang menyelinap, jawabnya lirih. Bribtu Fajar menyela. Tapi semalam pagar rumah ibu terkunci rapat. Hanya ibu dan Rizal yang memegang kuncinya. Tidak ada tanda-tanda orang lain masuk. Mata Halimah berkedip cepat. Lalu ia menjawab datar. Kunci bisa saja digandakan. Saya tidak tahu apa-apa. Kompol Dedi meletakkan sebuah foto di hadapan Halimah. Foto itu memperlihatkan sandal biru penuh lumpur, dengan nama Nadia yang tergores jelas di sampingnya. Bu, ini ditemukan terkubur di belakang rumah ibu. Bagaimana menjelaskan ini? Halimah menatap foto itu lama. Bibirnya menegang, lalu ia berbisik hampir tak terdengar. Benda di rumah saya banyak, bisa saja tertinggal. Suasana ruangan menjadi sunyi. Hanya suara hujan di luar yang terdengar, mengetuk atap seng dengan ritme monoton. Kompol Dedi menatap Halimah lekat-lekat, mencoba membaca gerak matanya. Tetapi yang ia temukan hanyalah tatapan kosong, seperti seseorang yang telah mengunci rapat isi hatinya. Sementara itu, di luar ruangan, Rizal baru tiba dari perjalanan panjang. Bajunya basah kuyup, wajahnya pucat pasi. Ia hampir terhuyung ketika melihat garis polisi yang membentang di halaman rumahnya. Dengan langkah gemetar, ia menuju kantor polsek. Pak, ada apa ini? Tanyanya terbata ketika bertemu salah satu petugas. Kompol Dedi yang mendengar segera mendekat. Rizal, kami sudah menemukan bukti-bukti yang mengarah pada ibumu terkait hilangnya Nadia. Kami butuh keteranganmu juga. Rizal terdiam. Matanya beralih ke arah ibunya yang duduk di kursi interogasi. Halimah menunduk, kedua tangannya meremas kain batik semakin kuat. Rizal mencoba memanggil lirih. Bu, bilang sama mereka tidak benar kan? Halimah tetap diam. Hanya matanya yang berkaca-kaca sesaat sebelum kembali dingin. Tangis Rizal akhirnya pecah, bahunya berguncang. Bu, bagaimana bisa? Nadia istri saya, Bu. Suaranya serak tertahan. Dedi memberi isyarat agar Rizal dibawa keluar sementara. Dua petugas menenangkannya di lorong. Sementara di dalam, interogasi berlanjut. Kompol Dedi mencondongkan tubuh, berbicara pelan tapi tegas. Bu Halimah, semakin lama ibu menyangkal, semakin berat akibatnya. Jika ibu jujur, itu bisa meringankan. Tapi kalau terus begini, bukti yang ada sudah cukup untuk menjerat ibu. Halimah menarik napas dalam, lalu menutup matanya sejenak. Tangannya masih menggenggam kain batik, jari-jarinya bergetar. Tetapi ketika membuka mata, ia kembali berkata dingin, "Saya tidak membunuh. Kalian menuduh salah orang." Ruangan kembali hening. Lampu neon mendesis halus. Hujan di luar makin deras, seolah menjadi tirai yang menyembunyikan kebenaran yang belum sepenuhnya keluar. Malam itu, interogasi dihentikan sementara. Halimah digiring ke sel tahanan. Untuk pertama kalinya, kain batik terlepas dari genggamannya. Ia menatap kosong ke dinding lembab, seolah seluruh dunia mengecil menjadi ruangan sempit itu. Malam itu, hujan turun tanpa henti, menyelimuti desa Cilembu dengan hawa dingin menusuk. Di lorong sempit Polsek Pamulihan, Rizal Maulana duduk terkulai. Bajunya masih basah kuyup, rambutnya meneteskan air, wajahnya pucat pasi. Kedua tangannya menutupi wajah, bahunya berguncang menahan tangis. Ia baru saja mendengar kata-kata yang paling ia takuti. Ibunya, Halimah Ningsih, diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan istrinya, Nadia Savitri. Dalam hatinya, Rizal seolah berada di jurang curam. Di satu sisi, ada wajah ibunya perempuan yang membesarkannya sendirian sejak kecil, yang berpeluh di sawah demi sesuap nasi. Cinta seorang anak pada ibu tak bisa diukur dengan kata. Tetapi di sisi lain, ada wajah istrinya, Nadia, perempuan lembut yang dengan sabar menemaninya, meski sering dihina oleh mertua. Nadia adalah harapan barunya, cahaya yang membuat rumah kayu itu terasa hangat, meski hanya sebentar. Ya Allah, kenapa harus begini? Kenapa aku dipaksa memilih antara darah dagingku dan belahan jiwaku? Lirih Rizal dalam tangis. Kiai Anwar Sulaiman, ustadz kampung yang kebetulan hadir di polsek, menghampirinya. Dengan sorot mata penuh iba, beliau menepuk bahu Rizal pelan. Sabar nak, hidup memang kadang memberi ujian yang terasa di luar batas manusia. Tapi ingat, Allah tidak pernah salah memberi cobaan. Rizal mengangkat wajahnya, matanya merah dan bengkak. Ustadz, saya ini anak, tapi juga suami. Kalau saya bela ibu, berarti saya hianati istri saya. Kalau saya bela istri,
berarti saya melawan darah saya sendiri. Saya tidak sanggup, Ustadz. Kiai Anwar menarik napas panjang. Nak, kadang cinta seorang ibu bisa salah arah. Tapi itu tidak menghapus cinta yang pernah ia beri. Dan kadang pengorbanan untuk keadilan juga menyakitkan. Yang terpenting, jangan sampai hatimu hancur. Ingat, doa anak untuk ibunya tidak akan pernah terputus. Dan doa suami untuk istrinya juga akan sampai. Kata-kata itu membuat Rizal terdiam. Matanya berkaca-kaca lagi. Ia tahu Kiai Anwar benar, tapi hatinya tetap seperti dirobek dua arah. Beberapa jam kemudian, Rizal diberi kesempatan melihat ibunya yang ditahan sementara. Dari balik jeruji besi, Halimah duduk dengan wajah dingin. Kain batiknya masih digenggam erat. Bu, suara Rizal bergetar. Halimah menoleh sekilas, matanya tajam. Kamu tidak perlu ikut campur. Semua yang kulakukan demi kamu. Jal, demi saya, Bu. Nadia itu istri saya. Saya mencintainya. Dia tidak pantas diperlakukan begitu. Rizal hampir berteriak. Sorot mata Halimah berubah sesaat, berkilat aneh. Dia hanya membawa masalah. Uangmu, waktumu, semua tersedot untuk dia. Kamu anakku satu-satunya. Aku tidak biarkan siapapun merusakmu. Kalimat itu menghantam dada Rizal seperti palu godam. Ia mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Bagaimana bisa seorang ibu yang selama ini ia hormati, justru tega menganggap istrinya sebagai musuh? Bu, berarti benar ibu yang membunuh Nadia? Suaranya pecah. Halimah menunduk, tidak menjawab. Tapi diamnya justru seperti pengakuan tak langsung. Rizal menjerit pelan, hampir terjatuh. Petugas segera membawanya keluar. Sementara dari dalam sel, hanya terdengar suara napas berat Halimah. Di luar, Rizal terduduk di bangku kayu. Wajahnya tertutup kedua tangan. Air mata jatuh deras bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Istrinya tiada, ibunya di balik jeruji. Kenapa hidup saya begini, Ustadz? Bisiknya lirih ketika Kiai Anwar kembali menemuinya. Karena Allah sedang mengajarkanmu, nak, bahwa cinta sejati kadang bukan soal memiliki, tapi soal keberanian memilih kebenaran. Jangan biarkan kebencian merusak hatimu. Doakan ibumu, tapi juga tegakkan keadilan untuk istrimu. Rizal terdiam lama. Dalam pikirannya, wajah lembut Nadia silih berganti dengan wajah dingin ibunya. Dua bayangan itu seakan saling bertabrakan, membuat dadanya sesak. Malam itu, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bagi Rizal, setiap langkah ke depan terasa seperti berjalan di atas duri. Tetapi ia juga tahu, ia tidak bisa selamanya terjebak di persimpangan. Suatu hari, ia harus memilih berdiri di sisi siapa kebenaran atau darah daging. Dan pilihan itu akan menentukan sisa hidupnya. Fajar perlahan menyingsing di Pamulihan. Hujan semalam meninggalkan genangan di jalan tanah. Udara pagi bercampur kabut tipis yang turun dari bukit. Di kantor Polsek Pamulihan, suasana terasa berat. Malam sebelumnya, Halimah Ningsih hanya bungkam dalam interogasi. Tetapi pagi ini, penyidik Kompol Dedi bertekad untuk mengorek kebenaran. Halimah dibawa lagi ke ruang interogasi. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tapi sorot matanya masih keras. Kain batik yang selalu ia genggam masih menempel erat di tangannya, seakan menjadi satu-satunya pegangan. Kompol Dedi membuka percakapan dengan suara dalam. Bu Halimah, semalam ibu bilang tidak tahu apa-apa, tapi bukti dan saksi sudah jelas. Kami beri kesempatan terakhir. Katakanlah yang sebenarnya. Malam hujan itu apa yang terjadi antara ibu dan Nadia? Ruangan hening. Hanya suara neon mendesis halus dan hujan sisa yang menetes dari talang. Halimah menunduk lama. Matanya berkelip cepat, seolah menahan sesuatu. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Suaranya keluar lirih, nyaris seperti bisikan. Malam itu, hanya saya dan Nadia di rumah. Rizal pergi ikut truk. Hujan deras, angin masuk dari celah papan. Saya duduk di dapur. Dia di dekat sumur mencuci piring. Kompol Dedi memberi isyarat pada Bribtu Fajar untuk tidak menyela. Ia tahu, saat-saat seperti ini harus dibiarkan mengalir. Halimah melanjutkan dengan suara bergetar. Saya sudah lama curiga. Uang gajinya tidak jelas. Setengah selalu dikirim ke keluarganya di Kuningan. Saya diam, tapi dalam hati mendidih. Saya yang membesarkan Rizal sendirian, tapi dia lebih utamakan orang lain. Tangannya meremas kain batik semakin kuat. Malam itu saya tanya langsung, uangmu kemana? Kamu sembunyikan apa? Dia jawab dengan wajah datar.
Saya hanya kirim untuk orang tua saya. Apa salah? Kata-kata itu seperti pisau, Pak. Saya yang kerja setengah mati membesarkan anak. Tapi dianggap tidak penting. Matanya berkaca-kaca. Lalu ia menunduk. Saya juga pernah dengar dia bicara di telepon dengan seorang laki-laki. Waktu saya masuk, dia buru-buru tutup. Dia bilang hanya teman. Tapi saya yakin bukan. Saya merasa dipermainkan. Rumah saya dirusak. Kompol Dedi mencondongkan tubuh. Lalu apa yang terjadi, Bu? Halimah terdiam sejenak. Bibirnya bergetar, lalu ia berkata lirih. Kami beradu mulut. Suara hujan makin keras, tapi teriakan kami lebih keras. Dia bilang, Bu, jangan campuri urusan saya dengan Rizal. Kata-kata itu membuat mata saya gelap. Saya berdiri, dia mundur, tersandung kursi. Golok ada di meja, darah saya mendidih. Saya berkata, kalau kau tidak bisa jadi istri yang baik, lebih baik kau pergi. Ia berhenti. Matanya menatap kosong ke arah lampu neon. Dia jatuh. Kepalanya terbentur meja. Darah keluar. Saat itu saya bisa saja menolong. Tapi pikiran saya berkata lain. Saya lihat wajahnya. Dan dalam hati saya berbisik. Kalau dia hilang, Rizal akan kembali pada saya. Tidak ada yang bisa merebutnya lagi. Ruangan mendadak sunyi. Bribtu Fajar menahan napas. Tangannya gemetar saat mencatat. Kompol Dedi hanya menunduk, membiarkan Halimah melanjutkan. Saya seret tubuhnya ke dapur. Hujan deras, petir menutupi semua suara. Saya tahu apa yang saya lakukan salah, tapi seakan ada sesuatu yang menguasai saya. Saya sembunyikan tubuhnya dengan cara yang tidak pantas. Kantong plastik, kotak pendingin, semuanya saya lakukan dengan tangan saya sendiri. Pagi harinya, saya bilang pada tetangga bahwa saya mau kirim daging segar ke Tasik. Tidak ada yang curiga. Suaranya semakin lirih. Saya sadar, tapi hati saya berkata itu demi Rizal. Saya tidak mau anak saya hancur oleh perempuan yang tidak tahu diri. Kompol Dedi menutup matanya sejenak. Kalimat itu jelas, sebuah pengakuan. Ia lalu menatap Halimah dengan sorot tegas. Jadi ibu sadar dengan perbuatan itu? Halimah menunduk. Ya, saya sadar, tapi saya tidak menyesal. Yang saya sesalkan hanya satu, kenapa tidak lebih cepat? Bribtu Fajar terperanjat, hampir menjatuhkan pena. Kompol Dedi menahan napas panjang, wajahnya muram. Baik, semua dicatat. Mulai hari ini, status Halimah Ningsih resmi menjadi tersangka pembunuhan berencana. Halimah duduk membisu, tangannya masih menggenggam kain batik, tapi kali ini jari-jarinya gemetar keras. Air matanya sempat jatuh sekejap, namun cepat ia usap dengan punggung tangan. Wajahnya kembali dingin, seperti batu yang menolak retak. Di luar ruangan, Rizal yang mendengar potongan suara ibunya terhuyung lemas. Kata-kata ibunya menusuk hatinya seperti duri. Ia berlari keluar, mencari udara, tetapi dadanya tetap sesak. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Rizal merasa benar-benar sendirian. Sejak kabar pengakuan Halimah Ningsih tersebar, desa Cilembu tidak pernah sama lagi. Jalanan tanah yang biasanya riuh oleh suara anak-anak bermain kelereng kini lengang. Pos ronda yang biasanya dipenuhi tawa para pemuda malam hari berubah sepi. Hanya sesekali terdengar pukulan bambu tanda pergantian waktu. Warga desa duduk di warung kopi Pak Jajang dengan wajah muram. Topik pembicaraan hanya satu, kasus Halimah dan hilangnya Nadia Safitri. Padahal selama ini saya kira Bu Halimah cuma keras kepala, kata Pak Usman. Tetangga yang rumahnya hanya 2 gang dari rumah kayu itu. Pak Jajang menggeleng pelan. Kalau hati sudah dikuasai iri dan curiga, bisa jadi sekeras batu. Saya masih ingat malam itu, lampu dapurnya menyala sampai larut. Saya kira dia cuma masak untuk sarapan, ternyata lain ceritanya. Bisik-bisik itu cepat menyebar. Beberapa warga bahkan menjulukinya rumah dosa. Rumah kayu Halimah di tepi kebun singkong kini berdiri gelap, dipagari garis kuning polisi. Jendela berdebu, pintu terkunci, halaman mulai ditumbuhi semak liar. Anak-anak yang biasanya berlarian di sekitar kebun singkong dilarang mendekat. Seorang guru di SD setempat bahkan berkata tegas, "Jangan bermain ke sana. Itu bukan lagi rumah, tapi tempat kejadian perkara." Amarita, bagi Rizal Maulana, hidupnya menjadi lebih berat dari siapapun. Setelah ibunya resmi ditahan, ia kembali ke desa dengan wajah kuyu. Di balai desa, ia duduk sendirian menunduk, sementara orang-orang berbisik di belakang. Ada yang kasihan, ada pula yang mencibir. Kasihan dia, istrinya tiada,
Ibunya di penjara, hidupnya hancur, bisik seorang ibu. Namun suara lain menyusul. Tapi bagaimana mungkin dia tidak sadar ada yang aneh di rumahnya? Masa tidak mencium bau, tidak mendengar suara? Kalimat-kalimat itu menusuk hati Rizal lebih dalam daripada pisau. Ia hanya diam, matanya kosong, telinganya seakan tertutup. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, pandangan orang kampung sudah berubah. Ia bukan hanya seorang suami yang kehilangan istri, tetapi juga anak dari perempuan yang dianggap paling kejam di desa. Malam-malamnya pun tidak pernah tenang. Kadang ia bermimpi melihat wajah Nadia yang pucat, diikuti sosok ibunya dengan tatapan kosong. Dua bayangan itu berjalan ke arahnya, membuatnya terjepit di tengah. Ia sering terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal. Bahkan, suara hujan di atap seng pun terasa seperti bisikan yang mengingatkannya pada malam kelam itu. Di sisi lain, kehidupan sosial desa juga berubah. Warung kopi yang biasanya penuh obrolan ringan tentang panen kini hanya diisi percakapan lirih. Beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari rumah kosong. Itu suara kursi terguling, suara pompa air, atau bahkan tangisan lirih. Entah benar atau hanya imajinasi. Tapi kabar itu cukup membuat orang dewasa pun enggan lewat jalan depan rumah Halimah saat malam. Semalam aku lewat situ, ada bayangan di jendela, bisik Andi, salah satu pemuda desa di pos ronda. Temannya cepat menegur, "Sudahlah, jangan menakut-nakuti, tapi jujur saja, aku juga tidak berani lewat sana kalau malam." Di tengah suasana mencekam itu, Kiai Anwar Sulaiman berusaha menenangkan warga. Seusai salat berjamaah di musala, beliau sering berkata, "Sahabat-sahabatku, jangan sampai tragedi ini membuat kita saling menjauhi. Kita boleh takut, kita boleh sedih, tapi jangan sampai kita lupa mendoakan. Doakan almarhumah Nadia, dan doakan juga Bu Halimah, agar hatinya dibukakan pintu taubat." Namun meski kata-kata itu menenangkan, tetap saja rasa was-was tidak hilang. Rumah Halimah tetap menjadi bayang-bayang hitam di desa, seakan menyerap setiap doa dan bisikan yang lewat. Sementara itu, Rizal memilih menumpang di rumah seorang teman dekatnya. Setiap ia lewat pasar, orang hanya melirik cepat lalu menunduk. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan. Tatapan-tatapan itu justru lebih menyakitkan, seolah mengatakan 1000 kata tanpa suara. Di malam yang sunyi, Rizal sering duduk di beranda rumah tumpangan, memandang rumah kayu ibunya dari kejauhan. Lampu tetangga kadang memantul di kaca jendela rumah itu, menciptakan bayangan samar yang membuatnya merinding. "Bu, kenapa harus begini?" bisiknya lirih, tapi tentu tidak ada jawaban, hanya suara jangkrik dan desir angin malam. Tragedi itu telah merampas bukan hanya satu nyawa, tetapi juga ketenangan seluruh desa. Dan bagi Rizal, setiap langkahnya kini terasa seperti menapaki jalan penuh duri, di mana cinta seorang anak dan kewajiban seorang suami saling bertabrakan, tanpa solusi. Pagi itu, halaman pengadilan negeri Sumedang sudah ramai sejak matahari belum sepenuhnya naik. Warga desa Cilembu berdatangan dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Sebagian datang karena penasaran, sebagian karena merasa persidangan ini adalah bagian dari sejarah kelam desa mereka. Suara sepeda motor dan langkah kaki bercampur dengan percakapan lirih. Semuanya menuju satu arah, ruang sidang utama. Di dalam ruangan, kursi-kursi kayu penuh. Udara terasa lembab, bau kertas bercampur aroma kayu tua. Di deretan depan, keluarga Nadia Safitri duduk dengan wajah muram. Ayahnya menatap lurus ke depan, tangannya mengepal di pangkuan, sementara ibunya tak henti-henti mengusap air mata dengan kerudung. Tiba-tiba, suara bisik-bisik terdengar. Pintu terbuka, dan Halimah Ningsih digiring masuk dengan seragam tahanan berwarna oranye. Rambutnya disanggul seadanya, langkahnya kecil tapi tegap. Tatapannya kosong, namun cukup membuat bulu kuduk berdiri. Suasana ruang sidang langsung menegang. Ketua Majelis Hakim membuka sidang dengan suara keras dan mantap. "Hari ini kita mulai pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Halimah Ningsih." Palu diketuk. Suara kayunya menggema hingga ke sudut ruangan. Jaksa berdiri, membacakan dakwaan dengan suara lantang bahwa terdakwa pada malam tanggal sekian dengan sengaja dan terencana menghilangkan nyawa menantunya, Nadia Safitri, dengan motif kecemburuan, ketidakpuasan, dan keinginan menguasai anak kandungnya sendiri. Suara itu bergema, membuat beberapa orang menutup mulut tak sanggup mendengar. Rizal duduk di deretan saksi. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Setiap kalimat dakwaan terasa seperti belati yang menusuk dadanya. Bagaimana mungkin ia harus duduk di sini,
mendengarkan ibunya dituduh membunuh istrinya sendiri. Ketika nama Rizal dipanggil, ruangan langsung hening. Semua mata menoleh ke arahnya. Langkahnya menuju mimbar saksi terasa berat, seolah setiap meter menambah beban di punggungnya. Ia bersumpah untuk berkata jujur, lalu duduk dengan wajah menunduk. Hakim bertanya dengan suara datar, "Saksi Rizal, apakah benar pada malam kejadian Anda meninggalkan rumah, meninggalkan ibu dan istri Anda?" Rizal menelan ludah. Suaranya patah. "Benar, Yang Mulia. Saya pergi ikut truk sayuran ke pasar Tanjung Sari." "Apakah saksi melihat atau mendengar pertengkaran sebelum pergi?" Rizal menarik napas dalam. "Suasana memang dingin, tapi saya kira hanya perselisihan biasa. Ibu saya duduk di tungku, Nadia diam di dapur. Saat saya pamit, Nadia menatap saya seolah ingin bicara, tapi saya tidak mengerti maksudnya. Lalu saya pergi." Ruangan berbisik. Hakim mengetuk palu, menenangkan. Jaksa melanjutkan dengan pertanyaan yang lebih tajam. "Jadi benar, hanya terdakwa dan korban yang ada di rumah malam itu?" Rizal mengangguk pelan. "Ya, hanya mereka berdua." Pertanyaan berikutnya menusuk hatinya. "Menurut saksi, bagaimana hubungan ibu Anda dengan korban selama ini?" Rizal terdiam lama. Tenggorokannya kering, semua mata menatapnya. Akhirnya, dengan suara lirih ia berkata, "Mereka sering berselisih. Ibu saya keras, istri saya pendiam. Saya tidak sangka akan berakhir begini." Saat itu, Halimah yang duduk di kursi terdakwa menoleh cepat ke arah Rizal. Untuk pertama kalinya, matanya berkilat tajam. Dengan suara lantang ia berseru, "Rizal, jangan kau jelek-jelekan ibumu sendiri. Semua yang kulakukan demi kamu, demi keluargamu." Ruangan langsung gempar. Beberapa orang terperanjat. Hakim mengetuk palu keras-keras. "Terdakwa, tenang. Anda hanya boleh bicara saat diberi kesempatan." Halimah menunduk lagi, tapi senyum tipis tetap menghiasi wajahnya, seolah menantang anaknya sendiri. Rizal menunduk dalam, dadanya sesak. Kata-kata ibunya seperti belenggu yang menjerat. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa cinta seorang anak tidak seharusnya diuji dengan cara ini, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sidang terus berlanjut dengan saksi-saksi lain. Tetangga yang mendengar suara gaduh malam itu, dan polisi yang memaparkan barang bukti. Sandal penuh lumpur, pakaian bernoda, golok dengan bercak darah. Semua semakin menguatkan dakwaan. Saat sidang ditutup sementara untuk istirahat, Rizal melangkah gontai keluar. Wartawan segera menodongkan kamera dan mikrofon. "Rizal, apakah Anda masih membela ibu Anda? Bagaimana perasaan Anda?" Setelah mendengar dakwaan, Rizal tidak menjawab. Ia hanya menunduk melewati mereka dengan dada sesak. Dari kejauhan, Kiai Anwar Sulaiman sudah menunggunya di bawah pohon asam. Sang Kiai menepuk bahunya lembut. "Nak, tidak ada yang lebih berat daripada bersaksi melawan darah daging sendiri. Tapi kejujuranmu adalah jalan untuk menutup luka, meski perih. Jangan biarkan dirimu hancur di tengah badai ini." Rizal mengangguk pelan. Air matanya tidak jatuh kali ini, tapi matanya kosong, menatap sesuatu yang jauh. Ia sadar, persidangan masih panjang, dan hari-hari mendatang tidak akan lebih ringan. Sore itu, Balai Desa Cilembu dipenuhi suasana tegang. Warga berkumpul setelah mendengar kabar bahwa keluarga Nadia Safitri datang dari Kuningan. Mereka berjalan pelan, wajah rentak ayah dan ibu Nadia tampak jelas digurat kesedihan. Langkah mereka mantap, meski mata keduanya sembab karena tangis. Ayah Nadia berbicara di depan warga dengan suara berat. "Kami tidak terima anak kami diperlakukan begitu. Kami ingin hukum ditegakkan. Tidak boleh ada yang berlindung di balik alasan keluarga." Suaranya bergetar, tetapi matanya tajam, menatap semua yang hadir. Ibu Nadia tak kuasa menahan tangis. Dengan suara serak ia berkata, "Rizal, anakku menitipkan hidupnya padamu, tapi lihat apa yang terjadi. Kau mungkin tidak bersalah, tapi kau juga tidak ada saat dia butuh." Kalimat itu menghantam dada Rizal Maulana seperti batu besar. Ia menunduk. Jemarinya saling meremas. Bibirnya bergetar, lalu ia berbisik lirih. "Saya hanya anak yang terlalu percaya pada ibu saya. Saya tidak pernah sangka akan berakhir begini." Ayah Nadia menghela napas panjang, lalu menatap Rizal tajam. "Kami tidak menuntut kau dihukum, Rizal. Tapi kami minta kau berdiri di pihak yang benar. Hadiri persidangan, bicara dengan jujur. Jangan lindungi siapapun. Kalau tidak, kau sama saja membiarkan luka ini semakin dalam." Suasana balai desa hening. Warga yang tadinya hanya menyimak kini mulai berbisik.
Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang memandang Rizal dengan tatapan iba. Tapi bagi Rizal, semua itu hanya menambah beban di hatinya. Malamnya, gosip semakin liar. Di warung kopi, orang-orang berdebat, Rizal harus berani bicara. Kalau dia diam, orang bisa mengira dia menutupi ibunya, kata Pak Jajang. Tapi apa tidak kejam, meminta anak melawan ibunya sendiri, timpal Pak Usman. Percakapan itu terdengar samar-samar ketika Rizal melewati jalan pasar. Ia menunduk, pura-pura tidak mendengar, tapi telinganya panas. Di rumah tumpangan tempat ia menetap, Rizal duduk sendirian di beranda. Suara jangkrik bercampur angin malam membuat hatinya semakin kosong. Ia teringat masa kecilnya. Ibunya menggendongnya ke sawah, menenangkannya ketika sakit. Tapi kemudian bayangan wajah lembut Nadia muncul, tersenyum dengan mata penuh kasih. Dua kenangan itu bertabrakan, membuat dadanya sesak. Di pos ronda, anak-anak muda juga tak lepas dari gosip. Keluarga Nadia benar. Kalau kita jadi mereka, pasti juga marah, kata Andi. Tapi Rizal juga korban. Jangan semua salah ditimpakan ke dia, balas seorang pemuda lain. Mereka terdiam, menyadari betapa rumitnya keadaan. Tekanan semakin besar ketika beberapa warga mulai mengaitkan tragedi itu dengan hal-hal mistis. Ada yang bersumpah mendengar suara langkah di rumah kosong Halimah. Ada pula yang bilang melihat bayangan putih di jendela saat hujan malam. Anak-anak makin dilarang lewat jalan itu. Orang dewasa pun memilih menutup pintu lebih awal, seolah seluruh desa diselimuti ketakutan. Sementara itu, Rizal semakin terpuruk. Ia jarang makan, wajahnya pucat, matanya cekung. Kiai Anwar Sulaiman datang beberapa kali membawakan makanan. Nak, jangan biarkan tubuhmu ikut hancur. Luka hati mungkin lama sembuhnya, tapi tubuhmu harus tetap kuat. Rizal menggeleng lemah. Ustadz, saya takut. Kalau saya bersaksi jujur, ibu saya pasti dihukum berat. Tapi kalau saya diam, saya hianati Nadia. Kiai Anwar menatapnya penuh kasih. Nak, ketakutan itu manusiawi. Tapi ingat, doa tidak selalu menghapus luka. Doa menjaga hatimu, agar tidak semakin hancur. Kau harus memilih jalan yang memberi ketenangan, bukan sekadar yang mudah. Kata-kata itu menggema di kepala Rizal, tetapi tidak langsung menenangkan. Malam itu, ia terbangun dari tidur dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat Nadia berdiri di ujung lorong rumah, sementara dari sisi lain, ibunya muncul dengan tatapan kosong. Dua bayangan itu berjalan ke arahnya, membuatnya terjepit di tengah. Ia terbangun dengan napas tersengal, merasa seakan penjara yang membelenggunya kini, bahkan masuk ke dalam tidurnya. Hari-hari berikutnya, hidup Rizal semakin berat. Warga mulai terbagi dua. Ada yang menyalahkannya karena dianggap terlalu buta terhadap ibunya. Ada pula yang kasihan karena jelas ia juga korban. Tetapi satu hal pasti, gosip tidak pernah berhenti. Dan bagi Rizal, setiap tatapan, setiap bisikan adalah beban baru yang harus ia pikul. Malam itu, desa Cilembu terasa lebih sunyi dari biasanya. Rintik hujan jatuh perlahan, disertai angin yang berhembus di antara pepohonan bambu. Rumah-rumah menutup pintu lebih awal, seolah seluruh desa menunggu sesuatu yang besar akan terjadi esok hari, sidang akhir Halimah Ningsih. Di rumah tumpangan sederhana, Rizal Maulana duduk di beranda dengan wajah muram. Di depannya, segelas teh hangat sudah dingin. Kedua tangannya saling menggenggam, bergetar halus. Ia menatap jalan gelap yang menuju rumah ibunya. Rumah yang kini dikelilingi garis kuning polisi, sunyi, namun selalu terasa hidup dalam bayangannya. Sejak persidangan dimulai, Rizal hidup dalam dilema tanpa akhir. Di satu sisi, ia ingin membela ibunya, perempuan yang membesarkannya sendirian dengan peluh dan air mata. Di sisi lain, ia teringat janji suci pernikahan kepada Nadia Safitri, wanita yang kini telah tiada, yang semestinya ia lindungi. Esok, ia tahu, akan menjadi hari penentuan. Ia melangkah ke musala kecil di tanjakan, meski langkahnya berat. Hanya ada seorang kakek tua yang sedang merapikan sajadah. Rizal mengambil wudhu, lalu menunaikan salat tahajud dengan hati bergetar. Sujudnya lama, matanya basah oleh air mata. Ya Allah, bisiknya lirih. Aku tidak ingin mengkhianati siapapun, tapi aku juga tidak ingin hidupku hancur selamanya. Tunjukkanlah jalan, beri aku kekuatan. Seusai salat, ia duduk lama menunduk. Kakek tua itu menghampirinya, menepuk bahunya pelan. Nak, hidup ini sering memaksa kita memilih luka mana yang sanggup kita tanggung. Tidak ada jalan tanpa perih, tapi ada jalan yang memberi ketenangan. Itu yang harus kau pilih. Rizal mengangguk pelan, meski hatinya masih kosong.
Ia pulang dengan langkah goyah, tapi kata-kata kakek itu terus menggema di kepalanya. Malam semakin larut. Rizal mencoba tidur, tapi matanya sulit terpejam. Ketika akhirnya ia tertidur, mimpi buruk datang menghampiri. Ia melihat Nadia berdiri di ujung lorong rumah kayu. Wajahnya pucat, matanya penuh air mata. Dari sisi lain, ibunya muncul dengan kain batik yang selalu ia genggam. Tatapannya kosong. Kedua sosok itu berjalan ke arahnya. Suara langkah mereka menggema di telinga. "Nak," suara Nadia lirih. "Tegakkan kebenaran, nak." Suara Halimah tegas, "Jangan tinggalkan ibumu." Dua suara itu bercampur, membuat Rizal tercekik. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Saat dua sosok itu hampir menubruknya, ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuh. Rizal duduk di tepi ranjang, menatap gelap. Dadanya naik turun cepat, lalu perlahan ia menunduk, wajahnya basah oleh air mata. "Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?" Di luar, hujan semakin deras, seakan ikut menegangkan suasana. Rizal kembali ke beranda, duduk memandang langit kelam. Suara petir sesekali menyambar, menerangi wajahnya yang penuh luka batin. Tapi di balik tatapan lelah itu, perlahan tumbuh secuil tekad. Ia tahu, esok ia harus memilih. Ia bisa saja diam, membiarkan semua berjalan tanpa kata. Tapi hatinya berkata lain. Kebenaran harus diucapkan, meski pahit. Ia mengingat lagi kata-kata Kiai Anwar beberapa hari lalu. Kejujuran adalah jalan untuk menutup luka, meski perih. Kata-kata itu kini menancap dalam di hatinya. "Besok," gumamnya lirih, "aku akan bicara. Demi Nadia, demi ibuku juga. Meski itu berarti aku kehilangan segalanya." Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sedikit rasa lega di dadanya. Meski kecil, tapi itu adalah langkah menuju keteguhan. Malam itu, Rizal akhirnya bisa tertidur. Meski hanya sebentar. Di luar, hujan turun tanpa henti, seakan menjadi saksi bahwa esok hari bukan hanya tentang pengadilan, tapi juga tentang keberanian seorang anak untuk berdiri di sisi kebenaran. Pagi itu, udara Garut terasa dingin menusuk tulang. Sejak subuh, halaman pengadilan negeri Garut sudah dipenuhi warga desa, wartawan, dan aparat keamanan. Mereka datang bukan sekadar ingin melihat jalannya persidangan, tetapi juga ingin menyaksikan akhir dari kasus yang telah mengguncang desa Cilembu. Di ruang sidang, suasana begitu tegang. Kursi-kursi kayu penuh sesak, sebagian orang bahkan berdiri di belakang. Bau kertas tua bercampur lembab udara hujan yang merembas dari jendela besar. Di depan, hakim ketua duduk dengan wajah dingin, palu kayu di tangan. Ketika pintu besi dibuka, Halimah Ningsih digiring masuk. Dengan baju tahanan oranye, rambut disanggul seadanya, ia melangkah dengan kepala tegak. Tatapannya kosong, dingin, namun cukup untuk membuat bulu kuduk sebagian orang berdiri. Warga berbisik lirih, sebagian menunduk, sebagian lagi menatapnya dengan ngeri. Hakim membuka persidangan dengan suara mantap. "Hari ini kita akan mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum, lalu pembelaan dari kuasa hukum terdakwa, sebelum sidang ini memasuki tahap putusan." Suasana langsung hening. Jaksa berdiri dengan map tebal di tangan. Suaranya lantang, bergema di seluruh ruangan. "Yang mulia, berdasarkan bukti-bukti fisik, kesaksian saksi, dan pengakuan terdakwa, kami menuntut Halimah Ningsih dengan pasal pembunuhan berencana. Dengan demikian, kami menuntut hukuman penjara seumur hidup sebagai bentuk keadilan bagi korban, Nadia Savitri, dan keluarganya." Suara itu menghantam ruang sidang. Sebagian orang mengangguk setuju, ada yang meneteskan air mata, sementara keluarga Nadia di barisan depan berpegangan erat satu sama lain. Ayah Nadia menunduk dalam, bahunya berguncang, sementara ibunya terisak pelan. Halimah tetap duduk tenang, tanpa ekspresi. Tangannya meremas kain batik yang sejak awal selalu menemaninya. Giliran pengacara pembela berdiri. Dengan suara lebih lembut, ia mencoba meredakan suasana. "Yang mulia, kami tidak menolak fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang salah. Namun, kita juga harus melihat latar belakangnya. Seorang janda tua, hidup dalam kesepian, dibayang-bayangi rasa takut kehilangan anak satu-satunya. Tindakannya lahir dari tekanan batin, bukan dari kebencian murni. Oleh karena itu, kami memohon keringanan hukuman agar terdakwa masih punya kesempatan bertaubat di sisa hidupnya." Ruangan bergemuruh. Ada yang setuju, ada yang marah. Ayah Nadia berdiri,
Wajahnya merah padam, namun hakim cepat mengetuk palu. Tenang, persidangan ini harus tertib. Ketegangan mencapai puncak ketika hakim memanggil nama Rizal Maulana. Seluruh ruangan langsung menoleh. Langkahnya terasa berat ketika ia maju ke depan, namun ia tahu tidak bisa lagi menghindar. Ia bersumpah untuk berkata jujur, lalu duduk di kursi saksi dengan wajah tertunduk. Hakim menatapnya tajam. Rizal, sebagai anak terdakwa sekaligus suami korban, apakah ada yang ingin kau sampaikan sebelum kami menjatuhkan putusan? Ruang sidang menjadi senyap, bahkan suara napas orang-orang terdengar jelas. Rizal menunduk, kedua tangannya gemetar memegang mimbar. Dalam kepalanya, dua suara beradu. Suara ibunya yang penuh desakan, dan suara Nadia yang lembut meminta keadilan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, namun jelas, "Yang mulia, saya mencintai ibu saya, tapi saya juga tidak bisa menutup mata terhadap apa yang sudah terjadi. Nadia adalah istri saya. Ia tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saya hanya berharap keadilan ditegakkan, agar arwahnya tenang, dan agar saya bisa melangkah dengan hati yang lebih ringan." Kalimat itu membuat ruangan bergemuruh. Ada yang meneteskan air mata, ada yang menghela napas lega. Ayah Nadia menatap Rizal. Matanya basah namun ada secuil penghargaan di sana. Sementara Halimah menoleh ke arah anaknya. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, wajahnya berubah senyum tipis, getir, penuh luka, namun juga seakan menantang. Hakim mencatat keterangan itu dengan wajah datar, lalu mengetuk palu. Keterangan saksi sudah dicatat. Sidang akan dilanjutkan besok dengan pembacaan putusan. Rizal melangkah kembali ke kursinya dengan tubuh lemas. Dadanya sesak, tapi ada sedikit kelegaan. Ia tahu kata-katanya tidak akan mengubah masa lalu, namun setidaknya ia sudah memilih sisi kebenaran. Di luar gedung, hujan turun, rintik-rintik. Wartawan berkerumun, warga berbisik-bisik. Rizal berdiri di tangga pengadilan, menatap langit kelabu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, meski langkahnya berat, ia merasa sudah berani berdiri tegak. Hari itu, langit Garut tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, seakan ikut menahan napas bersama ratusan orang yang memenuhi halaman pengadilan negeri Garut. Sejak pagi, warga desa Cilembu berdatangan, bercampur dengan keluarga Nadia Safitri dan awak media. Semua menanti satu hal, putusan hakim atas Halimah Ningsih. Di ruang sidang, ketegangan menebal. Hakim ketua memasuki ruangan dengan wajah serius. Semua berdiri, lalu duduk kembali setelah palu diketuk. Rizal Maulana duduk di barisan saksi, wajahnya pucat, tangan menggenggam erat sarungnya. Ia tahu beberapa menit ke depan akan mengubah seluruh hidupnya. Hakim membuka dengan suara mantap. Sidang hari ini dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Majelis hakim telah mempertimbangkan semua bukti, keterangan saksi, serta pledoi dari penasihat hukum terdakwa. Suara hakim bergema, membuat ruangan kaku. Semua mata tertuju pada kursi terdakwa. Halimah Ningsih duduk dengan kepala tegak. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan di wajahnya. Tangannya tetap meremas kain batik tua yang setia menemaninya sejak awal. Hakim mulai membacakan pertimbangan hukum. Potongan tubuh korban yang ditemukan, sandal dan pakaian bernoda darah di sumur, golok penuh bercak, serta keterangan saksi yang mendengar pertengkaran malam itu. Ditambah lagi pengakuan Halimah sendiri, yang meski berbelit, pada akhirnya menunjukkan motif. Rasa takut kehilangan anak satu-satunya. Ruangan hening, hanya suara hujan di atap seng yang terdengar. Rizal menunduk, dadanya berdegup kencang. Akhirnya, hakim mengucapkan kalimat yang semua orang tunggu. Dengan mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Halimah Ningsih terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Palu diketuk 3 kali. Suara itu memecah ruangan seperti petir di siang bolong. Sejenak, semua terdiam. Lalu suara gemuruh memenuhi ruangan. Sebagian orang menghela napas lega, sebagian meneteskan air mata. Ayah dan ibu Nadia saling berpelukan erat. Tangis mereka pecah, bukan lagi hanya tangis duka, tapi juga rasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan. Warga desa berbisik-bisik. Ada yang berkata, "Alhamdulillah, akhirnya hukum ditegakkan." Ada pula yang menggeleng, masih tak percaya bahwa seorang ibu bisa setega itu kepada menantunya. Sementara itu, Halimah berdiri. Wajahnya tetap dingin, tanpa protes, tanpa tangis.
Ia menunduk sebentar, lalu berjalan mengikuti petugas dengan langkah kecil namun tegak. Tidak sekalipun ia menoleh ke arah Rizal. Rizal duduk terpaku. Tubuhnya mati rasa, pikirannya kosong. Vonis itu baginya seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, ia lega karena Nadia akhirnya mendapatkan keadilan. Tapi di sisi lain, hatinya hancur karena ibunya kini resmi mendekam di balik jeruji seumur hidup. Ya Allah, gumamnya lirih. Matanya basah, tapi air mata itu tak segera jatuh. Di luar gedung, suasana riuh. Wartawan mengabadikan momen. Warga berkerumun, sebagian bertepuk tangan, sebagian hanya menunduk prihatin. Keluarga Nadia bersyukur, meski luka kehilangan takkan pernah hilang. Rizal melangkah keluar dengan langkah gontai. Hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi bajunya. Kiai Anwar menghampiri, menepuk bahunya lembut. "Nak, keadilan sudah ditegakkan. Sekarang giliranmu belajar menerima. Luka ini tidak akan hilang, tapi dengan menerima, kau bisa tetap melangkah." Rizal menoleh, suaranya hampir tak terdengar. "Kiai, rasanya seperti aku kehilangan semuanya. Istriku tiada, ibuku di penjara, aku sendiri. Entah masih ada tempat untukku atau tidak di dunia ini." Kiai Anwar menatapnya penuh kasih. "Tempatmu selalu ada, selama kau tidak menyerah. Hidup tidak berhenti di sini. Lanjutkan, meski langkahmu goyah." Rizal menunduk. Kata-kata itu masuk ke telinganya, tapi hatinya masih bergetar. Ia menoleh, melihat keluarga Nadia berpelukan di bawah payung. Pandangan mereka sempat bertemu. Ayah Nadia mengangguk kecil notasi pengampunan penuh, tapi tanda penerimaan atas langkah Rizal yang memilih berkata jujur. Rizal menarik napas panjang, berdiri di tangga pengadilan, menatap langit kelabu yang basah oleh hujan. Hari itu, ia sadar. Putusan hakim bukan hanya mengikat ibunya, tetapi juga mengikat hatinya. Ia harus memikul beban ini seumur hidup. Beberapa hari setelah putusan hakim dijatuhkan, suasana desa Cilembu mulai berubah. Warung kopi yang biasanya ramai dengan canda petani, kini penuh dengan percakapan lirih. Semua orang membicarakan satu nama, Halimah Ningsih. Rumah kayu miliknya, yang kini sunyi dan ditutup garis kuning polisi, dijuluki warga sebagai rumah dosa. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekatnya. Namun, bayang-bayang tragedi itu bukan hanya menimpa rumah kosong, melainkan juga menimpa Rizal Maulana. Bagi banyak orang, ia bukan lagi sekadar suami yang kehilangan istri, melainkan juga anak dari seorang pembunuh. Stigma itu melekat seperti bayangan yang tak bisa ia lepaskan. Setiap kali ia melangkah ke pasar untuk membeli kebutuhan, tatapan orang-orang terasa menusuk. Ada yang berbisik, "Itu anak Bu Halimah," lalu buru-buru menunduk. Ada pula yang berkata lebih keras, "Kasihan, tapi bagaimana mungkin ia tidak sadar ada yang aneh di rumahnya." Kata-kata itu seperti duri menusuk dada Rizal. Namun, ia memilih diam. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, pandangan warga tak akan mudah berubah. Sore itu, ia duduk di beranda rumah tumpangan seorang kerabat jauh. Pandangannya kosong, tangannya memegang sarung lusuh. Kenangan masa kecil muncul ibunya yang menggendongnya ke sawah, yang mengikat sarungnya dengan tangan kasar penuh peluh. Namun kenangan itu kini bercampur dengan bayangan Nadia, istrinya, yang selalu menyiapkan teh hangat untuknya sepulang kerja. Dua wajah itu bertabrakan dalam ingatannya, membuat dadanya sesak. Malam semakin kelam. Dari pos ronda terdengar suara pemuda bercakap lirih. "Kasihan Rizal, hidupnya hancur," kata satu suara. Tapi tetap saja, dia juga salah. Masa tidak tahu ibunya seperti itu? Sahut yang lain. Percakapan itu terdengar jelas di telinga Rizal. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya menetes tanpa suara. Meski begitu, tidak semua warga menjauhi Rizal. Kiai Anwar sering datang menemuinya, membawa sebungkus pisang goreng atau sekadar segelas teh hangat. "Nak," ucapnya suatu sore, "hidup memang berat. Tapi jangan biarkan gosip menguasai hatimu. Ingat, waktu akan membuktikan ketulusanmu. Teruslah berbuat baik, sekecil apapun." Kata-kata itu menancap di hati Rizal. Ia mulai mencoba hal-hal kecil. Suatu pagi, ia membantu seorang tetangga tua memperbaiki pagar bambu yang roboh. Awalnya tetangga itu tampak canggung, tapi akhirnya ia berkata lirih, "Terima kasih Rizal." Kalimat sederhana itu membuat mata Rizal panas. Sudah lama ia tak mendengar ucapan tulus seperti itu dari warga desa. Hari-hari berikutnya, Rizal mencoba lebih banyak membantu. Ia ikut menggali parit kecil untuk saluran air, mengangkat hasil panen singkong,
atau sekadar menjaga anak-anak tetangga ketika mereka bermain. Perlahan, beberapa warga mulai mengangguk singkat ketika bertemu dengannya. Tidak banyak, tapi cukup membuat dadanya sedikit lega. Namun, stigma belum sepenuhnya hilang. Suatu sore, saat ia melangkah pulang dari musala, seorang anak kecil menarik tangan ibunya sambil bertanya polos, "Bu, itu anak Bu Halimah?" "Ya." Sang ibu buru-buru membungkam mulut anaknya dan menunduk, tidak berani menatap Rizal. Ia hanya bisa melewati mereka dengan dada sesak. Malam itu, Rizal duduk di beranda, menatap gelap. Angin membawa suara jangkrik dan desiran bambu. Dalam hati ia berbisik, "Hidupku mungkin tidak akan pernah sama, tapi aku harus tetap melangkah. Kalau berhenti, aku akan hancur." Langkah kecilnya mulai menumbuhkan secercah penerimaan. Tidak semua orang bisa memahami, tapi perlahan, beberapa tetangga mulai melihat Rizal bukan hanya sebagai anak seorang pembunuh, melainkan sebagai seorang lelaki yang berusaha bangkit dari reruntuhan hidupnya. Malam di desa Cilembu kembali hidup dengan suara kentongan ronda. Setelah sekian lama absen, Rizal Maulana akhirnya memberanikan diri ikut berjaga di pos ronda bersama para pemuda. Cahaya lampu Petromax bergoyang diterpa angin malam, menerangi wajah-wajah yang masih canggung, namun perlahan mulai ramah padanya. Awalnya, suasana terasa kaku. Obrolan para pemuda hanya sebatas harga gabah dan kabar pasar. Rizal duduk diam di pojok, tangannya menggenggam sarung erat. Namun, ketika giliran kentongan dipukul untuk menandai pergantian jam, seorang pemuda menyodorkan bambu panjang kepadanya. "Bang Rizal, coba kau yang pukul." Rizal sempat tertegun, lalu menerima dengan hati bergetar. Tong, tong, tong. Suara kayu memantul ke seluruh desa, mengabarkan bahwa malam masih dijaga. Senyum tipis muncul di wajahnya. Malam itu, meski sederhana, ia merasa kembali menjadi bagian dari lingkaran kecil di desanya. Keesokan harinya, Rizal mencoba mengisi waktunya dengan bekerja di ladang milik seorang tetangga tua yang sudah tidak kuat lagi mencangkul. Ia menanam bibit jagung, mencabut rumput, dan menyiram tanah. Keringat menetes deras di pelipisnya, namun ada rasa lega yang belum pernah ia rasakan sejak tragedi itu. Setiap kali melihat tunas kecil muncul dari tanah, ia merasa seolah hidup memberinya kesempatan baru. Tetangga yang dulu enggan berbicara kini mulai menyapanya. "Pagi, Rizal," kata seorang bapak sambil mengangkat karung singkong. Rizal menjawab dengan senyum lirih, dadanya hangat meski singkat. Perlahan, tatapan curiga mulai berganti dengan anggukan kecil, tanda bahwa kepercayaan sedang tumbuh kembali. Tidak hanya di ladang, Rizal juga mulai kembali ke musala kecil di tanjakan. Malam pertama ia masuk, beberapa jamaah sempat melirik cepat lalu menunduk. Namun setelah salat, seorang bapak tua menghampirinya, menepuk bahunya, dan berkata, "Nak, hidup memang tidak selalu adil, tapi kalau kau terus menengok ke belakang, kau tak akan pernah melihat jalan di depan." Kalimat sederhana itu menusuk hati Rizal, membuatnya semakin mantap untuk terus datang. Ia mulai rutin hadir, terutama di waktu subuh. Lantai dingin musala, cahaya redup lampu, dan doa-doa yang terucap perlahan menjadi obat bagi luka batinnya. Hari-hari berjalan, Rizal tidak lagi hanya menutup diri. Ia membantu warga memperbaiki atap musala yang bocor, mengangkat genteng, dan memaku kayu. Anak-anak berlarian sambil membawa paku. Ibu-ibu datang dengan gorengan panas, dan bapak-bapak tertawa kecil, meski keringat mengucur deras. Dalam kebersamaan itu, Rizal merasa benar-benar diterima. Bukan sekadar ditoleransi, namun jalan menuju penerimaan penuh tetap panjang. Masih ada bisikan-bisikan di pasar, masih ada tatapan tajam dari beberapa orang, tetapi Rizal memilih fokus pada hal-hal kecil. Ucapan terima kasih dari tetangga, senyum singkat dari jamaah musala, atau ajakan pemuda ronda. Semua itu cukup menjadi penopang hatinya yang rapuh. Suatu malam, setelah ronda selesai, seorang pemuda mendekatinya. "Bang Rizal, besok bantu saya di ladang." "Ya, Bapak lagi sakit, saya butuh tenaga tambahan." Rizal menoleh, matanya basah, lalu mengangguk. Malam itu ia tidur dengan hati yang sedikit lebih hangat. Setelah sekian lama, ada yang benar-benar mempercayainya lagi. Bagi Rizal, hidup memang tidak akan pernah sama. Luka kehilangan Nadia tetap ada, begitu pula beban sebagai anak seorang pembunuh. Tapi kini ia mulai menemukan makna baru. Hidup harus terus berjalan, meski langkahnya goyah. Di balik stigma, ia menemukan secercah penerimaan. Dan dari penerimaan kecil itu, ia belajar satu hal.
bahwa meski luka tidak bisa hilang, harapan selalu bisa tumbuh kembali seperti tunas jagung yang berdiri tegak di ladang basah oleh embun pagi. Senja di desa Cilembu perlahan menutup hari. Langit jingga memantul di sawah yang menguning. Burung-burung kecil kembali ke sarang, dan suara azan maghrib menggema dari musala di tanjakan. Di ladang kecilnya, Rizal Maulana berdiri memandang barisan jagung yang ia tanam. Angin sore berembus lembut, menggerakkan batang-batang muda yang tumbuh tegak. Di wajahnya masih ada bayang luka, namun juga muncul ketenangan baru. Ia sadar hidupnya tidak akan pernah sama. Nadia, istrinya yang lembut, telah tiada. Ibunya, Halimah Ningsih, mendekam di balik jeruji besi hingga akhir hayat. Dan dirinya, seorang lelaki muda, harus menanggung beban stigma sekaligus kesedihan seumur hidup. Namun, di balik semua itu, ia menemukan arti baru. Hidup tidak berhenti di satu titik kelam. Hidup adalah perjalanan, dan setiap langkah betapapun kecil adalah bukti bahwa manusia bisa bangkit kembali. Malam itu, Rizal kembali ke musala. Seusai salat, ia duduk lama di sajadah, menunduk dengan hati bergetar. Seorang bapak tua menepuk bahunya. "Nak, hidup memang penuh luka, tapi jangan lupa, Allah selalu memberi ruang untuk sembuh, asal kita tidak menyerah." Rizal mengangguk, kata-kata itu menancap dalam, menjadi pegangan ketika malam terasa gelap. Bagi Rizal, luka itu ibarat cap yang tidak bisa dihapus. Tapi ia juga menyadari, dari luka itulah lahir kekuatan. Kekuatan untuk berdiri, untuk menanam bibit, untuk membantu tetangga, dan untuk kembali menegakkan dirinya sebagai bagian dari desa. Sahabat pendengar, kisah Rizal ini memberi kita banyak pelajaran. Pertama, cinta keluarga adalah anugerah, tapi juga ujian. Kasih sayang yang berlebihan, bila dicampur dengan rasa takut kehilangan, bisa berubah menjadi racun yang menghancurkan segalanya. Itulah yang menimpa Halimah Ningsih. Niatnya melindungi anak justru menjerumuskannya ke jalan gelap. Kedua, keadilan harus ditegakkan, meski sakit. Rizal berada dalam posisi yang paling sulit, memilih antara darah dagingnya atau istrinya yang menjadi korban. Ia akhirnya memilih kebenaran, dan meski hatinya hancur, ia tahu langkah itu benar. Kebenaran seringkali pahit, tapi hanya itulah jalan yang bisa membawa ketenangan jiwa. Ketiga, hidup selalu memberi kesempatan untuk bangkit. Meski dicemooh, dijauhi, bahkan dicurigai, Rizal memilih untuk tidak menyerah. Ia mulai dari hal-hal kecil. Ikut ronda, membantu tetangga, menanam di ladang, dan kembali ke musala. Dari langkah kecil itu, perlahan warga melihat ketulusannya. Itulah bukti bahwa waktu dan keikhlasan bisa menyembuhkan luka sosial yang dalam. Dan terakhir, kisah ini mengingatkan kita bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Rizal tidak mungkin melupakan istrinya, tidak mungkin pula melupakan ibunya, tapi ia memilih untuk menerima. Dengan menerima, ia bisa berjalan ke depan. Dengan menerima, ia bisa menemukan secercah cahaya di balik kegelapan. Sahabat semua yang mendengarkan cerita ini, mungkin ada di antara kita yang juga pernah mengalami luka mendalam kehilangan, dikhianati, atau dihantui oleh kesalahan masa lalu. Ingatlah, kita tidak sendirian. Seperti Rizal, kita pun diberi kesempatan oleh Allah untuk bangkit. Luka mungkin tidak hilang, tapi hati bisa belajar berdamai. Di senja yang tenang itu, Rizal berdiri di ladang, menatap langit jingga. Ia berbisik lirih, "Hidupku tidak sempurna, tapi aku masih bisa melangkah. Seperti padi yang menguning setelah badai, aku pun bisa berbuah manis meski penuh luka." Kisah ini menutup perjalanan panjang penuh air mata, darah, dan stigma, tapi sekaligus membuka lembar baru tentang harapan, keteguhan, dan keberanian untuk terus hidup.